Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini obrolan pagi ini dengan topik kita yaitu apa itu public speaking. Nah Mbak Lala, ini kan banyak ya orang-orang yang memang nervousnya itu berbeda-beda ya. Ada yang memang tadi tremor, terus ada juga yang memang aduh pengen pup, pengen pipis, itu pengaruh grogi juga tuh sebenarnya. Betul. Tapi itu kan berpengaruh dari kita menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan ya sebagai public speaking ya kan. Iya, kalau misalnya kita udah grogian duluan ya kan. Aku pernah sih nanya sama temenku yang psikolog sih. Jadi kan Bang, kalau misalnya kita, apakah mental kita, psikis kita itu berpengaruh untuk kita berbicara di depan umum? Iya dong, katanya kan. Kalau misalnya kita tuh dari awal tuh udah overthinking, kita tuh udah mikir kayak nanti aku nggak diterima sama audiens, nanti aku garing gitu. Nah itu bisa berpengaruh ke fisik kita. Jadi makanya tuh ada istilah mental yang sehat tuh menimbulkan fisik yang sehat juga. Bener-bener gitu. Itu ya. berpengaruh ternyata. Ternyata berpengaruh ya. Jadi sebenarnya untuk menenangkan diri sendiri dulu di balik layar kan. Betul. Sebelum akhirnya kita bisa berbicara di depan umum. Tapi sebenarnya untuk satu langkah ini sendiri itu targetnya sendiri ke depan apa sih? Selain tadi dari bertiga ya, kalau Mbak sendiri kan pengen buat sekolah gitu kan. Tapi kalau sejauh ini gimana tuh? Selama sudah berjalan dari 3 Mei ya. 3 Maret 3 Maret, ya. 3 Maret ini. 3 Maret itu memang langkah-langkah dari satu langkah ini memang ke pemula sih sejauh ini, dan kita memang tujuannya kan untuk pemula gitu kan. Jadi udah menyiapkan beberapa hal juga yang kemarin kan sempat kita nanya ke audiens gitu kan, karena banyak ternyata yang nanyain kapan buka lagi Kak, kapan kelasnya lagi, cara daftarnya gimana. Terus misalnya nanti ada kelas apa aja. Akhirnya kita tanya, kira-kira kalian maunya kelas apa? Dan banyak kan, ada yang mau buka kelas MC, ada yang mau moderator, ada yang ini segala macam. Akhirnya udah aku list sih beberapa kelas yang memang nanti bisa kita ajarin ke teman-teman. Bukan ajarin ya, berbagi gitu, sharing ke teman-teman. Kalau kemarin sudah masih sharing-sharing ya? Masih sharing. Belum sih. kelasnya ya. Oke, rencananya kapan tuh mau buka kelas-kelasnya itu? Rencananya minggu depan sih. Tapi itu tergantung dari yang minat. Misalnya saya mau nge-MC, berarti kelasnya ini, atau semua orang pun diajarkan? Sekarang semua dulu. Semua. Jadi nanti mungkin kalau misalnya udah ada sekolah baru ada kayak menu ya, baru ada kayak ini kelas untuk MC misalnya. Tapi kan kalau sekarang kan kita masih komunitas dulu di awalnya gitu kan. Jadi semuanya tuh dapet. Harapannya nanti anggota-anggota awal ini bisa menjadi pembicara juga gitu. Jadi misalnya di kelas pertama nih dia udah ahli expert nih, di kelas kedua, 3, di keempat dia jadi pembicara juga nanti. Nah gitu harapannya. Tapi kuotanya terbatas nggak sih kalau satu langkah ini? Dia per kelas. Jadi nanti kalau misalnya udah daftar di kelas pertama, itu secara otomatis jadi anggota, di kelas kedua boleh ikut lagi gitu. Jadi yang mau daftar silahkan, paling nanti dibatasin untuk yang kelas kedua misalnya kita buka 20 dulu untuk yang tambahan, karena kan udah ada yang sebelumnya gitu. Oke, berarti ini berkelanjutan nantinya ya kelasnya. Iya, berkelanjutan dong. Nah, untuk menjadi founder ini haruskah kita menguasai semua hal tentang public speaking atau kita bisa berbagi tentang pengalaman aja nih? Oh, kalau untuk founder, aku ya sama Riko sama Ferdian itu kan kami memang backgroundnya sama gitu kan, memang di dunia public speaking. Sejauh ini sih aku mikirnya kalau misalnya mau memberi ilmu, berbagi ilmu, itu bukan hanya dari kita sih. Karena udah ngubungi beberapa teman-teman juga, misalnya kayak psikolog tadi kan, terus ada konselor juga, ada teman-teman yang aku mikir kalau public speaking itu kan ada hal-hal yang perlu dipersiapkan dulu. Bukan hanya ketika pas kita sewaktu kita di depan umum gitu kan. Misalnya kayak psikolog tadi. Ternyata sebelum kita tampil, kita juga harus menyiapkan kesehatan mental kita gitu kan. Gimana caranya biar siap gitu di depan umum gitu. Nah, jadi untuk satu langkah ini nantinya bakal ada sih teman-teman lain di luar kami yang saling berbagi juga gitu. Oke, tapi memang jatuhnya nanti mereka ini akan bisa menjadi seorang public speaker nantinya ya. Teman-teman ini dia berbagi semuanya. Oke, tapi kalau misalnya ada yang bekerja pengen gabung di satu langkah bisa dong? Bisa dong. Atau ada kuliah gitu atau hanya targetnya bisa banget. Karena pemula itu ternyata bukan hanya tentang usia. Jadi misalnya dia udah kerja nih, misalnya ibu-ibu, bapak-bapak misalnya kan, tapi kan dia dikatakan pemula juga kalau baru memulai public speaking gitu kan. Dia pemula nih, ya kan. Ternyata pemula juga bisa meluas ke sana pengertiannya gitu. Sebenarnya kan public speaking ini juga penting banget sama tim marketing juga ya. Gimana cara kita menarik kan? Gimana caranya dia membangun kepercayaan ya ke klien gitu. Nah, kalau Mbak sendiri membangun kepercayaan sama si klien nih,
bibit-bibitnya ya, bibit-bibit public speaker ini. Iya, sebenarnya sih untuk membangun kepercayaan atau trust kita ke masyarakat itu kan poin utama seorang public speaker ya, atau pembicara. Apa sih yang harus kita punya? Brand. Gitu. Yang pertama tuh brand. Orang tuh bakal percaya kalau misalnya brand kita itu sesuai dengan apa yang kita tampilkan. Misal, ketika aku menjadi seorang pembicara gitu kan, atau nggak usah jauh-jauh deh, ketika ngajar, aku nggak ada background nih sebagai lulusan magister misalnya komunikasi, tiba-tiba aku masuk ke kelas, assalamualaikum semuanya, saya mau ngajar komunikasi. Ih, siapa? Nggak percaya dong mahasiswa. Iya, ya kan? iya. Tapi kalau misalnya brand itu udah terbangun, kayak wah aku udah lulusan S2 nih, aku udah lulus di sini sebagai dosen misalnya kayak gitu kan. Atau misalnya pembicara, misalnya Agnes di sini mau membangun brand sebagai seseorang yang berpendidikan dan juga banyak prestasi. Media sosial itu bisa loh membantu kita untuk nge-branding. Mulai tuh misalnya kayak siapa ya? Maudy Ayunda. Iya, Siapa sih yang nggak tahu Maudy Ayunda sebagai seorang yang dia itu cerdas, bertalenta gitu kan, karena semua ini tampilkannya itu memang prestasi-prestasi, kemudian skillnya gitu kan. Nah itu seorang public speaker itu juga harus mempunyai brand itu supaya percaya orang. Oke, tapi satu langkah ini sudah mulai ya ke arah sana ya untuk membangun brand-brand Iya tadi. dong. Caranya dengan apa tuh? Dari kreativitas di media sosial atau apa? Media namanya? sosial sih Media sekarang, sosial karena maksudnya. anak muda kan mereka cepat dan memang di sana wadahnya untuk anak-anak muda. Efektifnya untuk belajar public speaking ini berapa lama sih kalau dalam satu pertemuan, kalau di satu langkah sendiri? Kemarin sih di kelas pertama itu mereka kan setelah belajar langsung ada praktiknya itu buat video ya. Rata-rata sih semua anggota sih kemarin tuh udah mulai menampakkan sisi kayak aku bisa nih ngomong di depan umum, aku bisa gitu kan. Iya. Gitu sih. Tapi kalau pas ada saat sharing-sharing kemarin, mereka tuh permasalahan terbesarnya apa sih? Tadi ya mereka itu permasalahan utamanya karena nggak percaya diri dan Selain takut. itu nggak ada? Takut. Takut, Untuk memulai. Takut untuk memulai. Ini pun kebanyakan cewek atau cowok sih kalau kemarin? Kemarin kebanyakan cewek deh kayaknya. Kebanyakan cewek. Tapi ya? cowok juga banyak sih yang bales DM ternyata kan. Kayak kami mau ikut juga gitu, gimana caranya gitu kan. Cowok pun ternyata banyak yang nervous. Banyak dong. Cowok kan nggak memandang dong. Misalnya dia cewek. Biasanya kan cowok tuh lebih berani ya daripada cewek ya kan biasanya gitu. Nah, sama dong, cewek dan cowok sebenarnya sama sih sebenarnya. Untuk gimana caranya dia untuk di depan umum, dia nggak pernah pandang gender sih kalau untuk berbicara di depan umum sih. Ada nggak sih yang daftar pengen Mbak, saya pengen jadi kayak Mbak dong, presenter TV gitu cita-citanya? Ada. Terus sama Riko sama Ferdian juga ada. Kak, aku mau jadi kayak kakak juga kak, jadi MC gitu kan. Gimana caranya? Udah gabung gitu kan. Gitu aja sih. Tapi selain dengan public speaking, ada teknik-teknik tersendiri nggak kalau misalnya kita bicara tentang cara mengajar public speaking ini, selain sharing tadi ya dan juga metode-metode kelas tadi? Mungkin ada dengan di lapangan misalnya bermain dengan games seperti itu. Oh iya, kalau misalnya ngajar ya, sewaktu ngajar itu misalnya teknik public speaking itu pendekatannya itu lebih ke learning by ini ya, mereka harus menyenangkan, fun gitu. Jadi kalau anak-anak mahasiswa, apalagi pemula itu kan di awal ketika misalnya kita ngajarin tentang public speaking itu dengan sesuatu yang formal, mereka akan takut sih di awal kayak, ih dunianya mengerikan banget gitu kan ya. Tapi kalau di awal tuh udah diajak dengan, coba deh aku contohin. Kita sebagai orang pembicara tuh harus nyontohin dulu. Karena kalau misalnya kita nggak ada contoh, gimana caranya gitu kan? Harus ada contoh dan pembeda. Saya kasih contoh ya, misalnya ketika saya bawa acara formal gini, non formal gini. Jadi mereka udah ada bayangan dan diajak dengan sesuatu yang menyenangkan. Misalnya dengan dibagi kelompok dulu. Aku biasanya FGD sih. FGD sama teman-teman, terus mereka presentasi. Tapi gimana caranya mereka harus punya identitas yang menarik. Misalnya diawali dengan pantun ya, karena kita orang Bengkulu. Kalau udah pantun tuh udah pecah tuh suasana. Cakep gitu kan. Nah, keuntungan kita bisa berbicara public speaking ini misalnya apa, Mbak? Ada beberapa pekerjaan yang memang tidak mengharuskan kita bisa public speaking kan, seperti itu. Itu udah jadi nilai tambah sih. Misalnya ketika kita interview di awal itu orang tuh udah percaya gitu kan, kayak saya dengar kamu ngomong aja kayaknya kamu bisa jadi humas saya gitu kan. Nah, dari awal itu ketika kita udah berbicara dengan baik, itu udah meyakinkan orang bahwa sebenarnya orang ini mampu gitu. Dia udah skill tambahan gitu loh, Nes. Benar-benar. Maka ada harapannya Mbak, kalau Mbak sendiri dari satu langkah sendiri, dan juga mungkin target Mbak sendiri ke depannya ya sebagai seorang public speaker nih. Oke. Harapannya ya khususnya di sini untuk generasi muda di Bengkulu gitu kan. Semoga nanti dengan adanya satu langkah ini semakin banyak generasi muda yang terasah skillnya,
khususnya di bidang public speaking. Karena memang di dunia yang saat ini semakin canggih, teknologinya juga tidak terbendung gitu kan ya. Kalau kita tidak bisa beradaptasi, kita hanya di balik layar saja yang tidak maksudnya itu bukan berarti yang di balik layar itu tidak baik gitu. Tapi kan kalau misalnya kita bisa berbicara di depan umum, ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita dapatkan, termasuk itu untuk membangun kepercayaan orang lain gitu. Oke, jadi poin plus ya kalau misalnya kita bisa Betul. public speaking ya, dan itu untuk semua pekerjaan seperti itu kan Betul. keuntungannya. Oke, terima kasih Mbak Dila sudah bersama kami di Opini pada pagi hari ini. Iya, sama-sama. Semoga kita bisa sharing-sharing lagi nih Mbak Amin. terkait dengan public speaking. Siapa tahu nanti kan cita-cita Mbak tercapai semua. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke pemirsa, kita akhiri Opini pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu bersama Kita Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.